Seorang miliuner mengangkat telepon dan mendengar putrinya berkata, "Ibu pingsan karena kita tidak punya makanan." Ia menjawab, "Tapi aku mengirim uang setiap bulan." Setelah mengetahui kebenarannya, ia langsung menelepon polisi. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel kami dan beritahu kami dari kota mana kamu menonton. Kita lanjutkan. Bab 1. Di balik kemewahan. Di lantai teratas gedung pencakar langit Jakarta, Reza Wijaya berdiri menatap pemandangan kota yang berkilauan. Dari jendela kantornya yang menghadap Teluk, ia bisa melihat kapal-kapal mewah berlabuh di Marina Ancol, salah satu dari sekian banyak properti yang ia miliki. Pada usia 45 tahun, Reza telah mencapai puncak kesuksesan yang hanya bisa diimpikan kebanyakan orang. Perusahaan propertinya, Wijaya Group, dikenal sebagai salah satu pengembang terkemuka di Indonesia, dengan proyek-proyek mewah yang tersebar dari Jakarta hingga Bali. Pak Reza, rapat dengan investor Singapura akan dimulai 5 menit lagi. Dewi, sekretaris eksekutifnya, mengingatkan melalui interkom. "Terima kasih Dewi, saya akan segera ke sana," jawab Reza, merapikan dasi sutranya sebelum beranjak dari jendela. Kehidupan Reza terlihat sempurna dari luar. Rumah mewah di kawasan Menteng, koleksi mobil sport, jet pribadi, dan reputasi sebagai pengusaha sukses yang dermawan. Namun, di balik semua kesuksesan itu, ada lubang menganga yang tidak bisa diisi oleh harta kekayaan, perceraiannya dengan Sari, hakim 3 tahun lalu. Perceraian itu terjadi dengan damai. Reza dan Sari sepakat bahwa putri mereka yang saat itu berusia 5 tahun, Lintang, akan tinggal bersama ibunya di Bogor. Meskipun Reza ingin Lintang tinggal bersamanya, ia mengerti bahwa seorang anak kecil lebih membutuhkan ibunya. Sebagai kompensasi, Reza berjanji akan memberikan tunjangan yang sangat besar setiap bulan, memastikan bahwa mantan istri dan putrinya tidak akan kekurangan apapun. "Kita mulai presentasinya," ucap Reza dengan penuh percaya diri kepada tim investor asing yang duduk mengelilingi meja rapat. Wijaya Luxury Resort di Nusa Dua akan menjadi destinasi wisata paling eksklusif di Bali, menggabungkan kemewahan modern dengan sentuhan budaya Bali yang otentik. Sementara Reza mempresentasikan proyek barunya dengan lancar, ponselnya yang sengaja disilentkan bergetar di saku jasnya. Ia mengabaikannya. Tidak ada yang lebih penting dari mengesankan investor-investor ini. Ponselnya bergetar lagi dan lagi. Pada getaran keempat, Reza mulai merasa tidak nyaman. "Maaf, saya perlu mengecek ini sebentar," katanya sambil tersenyum minta maaf kepada para tamu. "Bambang, tolong lanjutkan presentasinya." Reza melangkah keluar ruangan dan memeriksa ponselnya. 4 panggilan tak terjawab dari nomor yang tidak dikenal. Saat ia hendak memasukkan kembali ponselnya ke saku, sebuah pesan masuk. "Papi, ini Lintang. Tolong angkat teleponnya. Ini penting." Jantung Reza seolah berhenti berdetak. Lintang hampir tidak pernah menghubunginya secara langsung. Biasanya komunikasi mereka terjadi melalui Sari, atau saat kunjungan bulanannya yang terjadwal rapi. Dengan tangan sedikit gemetar, Reza menghubungi nomor tersebut. "Lintang," panggilnya begitu telepon tersambung. "Papi," suara Lintang terdengar, lirih nyaris berbisik. Mami jatuh dan tidak bangun-bangun sudah dari pagi. Aku takut, Pi." Dunia Reza seolah runtuh seketika. "Mami jatuh? Di mana? Kamu di mana sekarang, sayang?" "Di rumah. Mami di lantai dapur. Aku sudah coba bangunin tapi dia nggak bangun-bangun." Suara Lintang bergetar. "Aku lapar, Pi. Kita nggak ada makanan 2 hari ini." Kata-kata itu menghantam Reza seperti pukulan telak. Tidak ada makanan? Bagaimana mungkin ia selalu mentransfer uang lebih dari cukup setiap bulan ke rekening Sari? "Lintang, dengarkan Papi. Kamu bisa buka pintu untuk tetangga? Ada tetangga yang bisa kamu panggil?" "Nggak ada, Pi. Kita pindah rumah bulan lalu. Aku nggak kenal siapa-siapa." Pindah rumah. Reza bahkan tidak tahu mereka telah pindah. Kapan terakhir kali ia benar-benar berbicara dengan Sari atau mengunjungi Lintang? 3 bulan lalu? 4? Baik, sayang. Papi akan memanggil ambulans sekarang. Tetap di telepon, ya? Jangan tutup. Dengan tangan gemetar,
Reza menghubungi layanan darurat dan memberikan alamat yang dibacakan Lintang padanya. Kemudian ia kembali ke ruang rapat, wajahnya pucat. "Maaf, saya harus pergi sekarang. Ada keadaan darurat keluarga," ucapnya singkat, mengabaikan tatapan kaget para investor dan timnya sendiri. Bambang akan melanjutkan presentasi dan menjawab semua pertanyaan. "Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya." Tanpa menunggu jawaban, Reza bergegas ke lift pribadi yang langsung menuju ke basement tempat mobilnya diparkir. Selama perjalanan turun, ia memerintahkan sopir pribadinya untuk menyiapkan helikopter. "Kita ke Bogor sekarang," perintahnya tegas. "Tapi Pak, pertemuan dengan menteri." "Batalkan semuanya. Ini darurat," bentak Reza, sesuatu yang hampir tidak pernah dilakukannya. Selama penerbangan singkat menuju Bogor, pikiran Reza berkecamuk. Bagaimana mungkin Sari dan Lintang kelaparan sementara ia mengirimkan begitu banyak uang setiap bulan? Sari selalu memberikan kabar bahwa semua baik-baik saja saat ia menelepon. Lintang selalu tampak sehat dan bahagia dalam video call bulanan mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika helikopter mendarat di lapangan dekat alamat yang diberikan Lintang, Reza terkejut melihat lingkungan tempat putrinya tinggal. Ini bukan kompleks perumahan mewah seperti yang seharusnya mampu dibeli Sari dengan uang yang ia berikan. Ini adalah area pinggiran yang kumuh dengan bangunan-bangunan tua yang berhimpitan. Ambulans telah tiba lebih dulu. Reza berlari melewati kerumunan tetangga yang penasaran menuju sebuah rumah kontrakan sederhana. Di teras ia melihat Lintang duduk sendirian. Tubuhnya yang kecil tampak lebih kurus dari yang ia ingat. Matanya sembab, rambutnya kusut. "Lintang!" Reza berlutut dan memeluk putrinya erat-erat. "Papi!" Lintang menangis di pundaknya. "Mami dibawa pergi sama orang-orang berbaju putih. Ke rumah sakit sayang. Mereka akan menolong Mami." Reza berusaha menenangkan Lintang sambil mengusap air mata yang mengalir di pipi kecilnya. "Kamu sudah makan?" Lintang menggeleng lemah. "Ayo kita cari makanan dulu, lalu kita susul Mami ke rumah sakit." Dengan Lintang dalam gendongannya, Reza melangkah masuk ke dalam rumah dan terkesiap melihat kondisinya. Dinding yang mengelupas, lantai retak, perabotan minimal dan usang. Dapur yang disebut Lintang, bahkan tidak layak disebut dapur. Hanya sebuah ruangan kecil dengan kompor portabel yang tampak sudah lama tidak digunakan. Lemari dan kulkas kosong melompong. Reza merasakan amarah dan kebingungan yang luar biasa. Apa yang terjadi dengan semua uang yang ia kirimkan? Bagaimana putrinya bisa hidup dalam kondisi seperti ini? Saat ia membuka laci meja, Reza menemukan tumpukan surat tagihan yang belum dibayar. Dan di antara kertas-kertas itu, sebuah foto Sari bersama seorang pria yang tidak ia kenal. Di belakang foto itu tertulis, "Untuk Raditya, cinta sejatiku." Raditya. Siapa Raditya? Saat itulah Reza menyadari bahwa ia telah gagal melindungi orang-orang yang paling penting dalam hidupnya. Uang yang ia kirimkan setiap bulan, yang ia anggap sebagai bentuk tanggung jawab dan cinta, ternyata tidak cukup. Karena uang tidak bisa menggantikan kehadiran, perhatian, dan kepedulian yang sesungguhnya. "Papi, aku mau ketemu Mami," bisik Lintang, membuyarkan lamunan Reza. "Iya sayang, kita akan bertemu Mami. Tapi Lintang makan dulu ya." Dengan Lintang di pangkuannya, Reza meninggalkan rumah itu, bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan lebih penting lagi, untuk memperbaiki semua kesalahannya. Karena di balik kemewahan yang ia bangun selama ini, ia telah mengabaikan harta yang paling berharga, keluarganya sendiri. Bab 2. Kebenaran. Terungkap rumah sakit Bogor Medica dipenuhi aroma antiseptik yang menusuk hidung. Reza berjalan cepat di lorong rumah sakit dengan Lintang dalam gendongannya. Setelah memastikan putrinya makan dengan cukup di restoran terdekat, mereka langsung menuju rumah sakit tempat Sari dirawat. "Saya ingin melihat Sari Hakim," kata Reza, pada petugas resepsionis dengan nada mendesak. "Dia dibawa kemari oleh ambulans beberapa jam yang lalu." Petugas memeriksa komputer. "Ah, pasien darurat dari perumahan Melati. Beliau sedang ditangani di unit gawat darurat, lantai 2, belok kiri."
Reza mengucapkan terima kasih singkat dan bergegas menuju lift, masih dengan Lintang dalam gendongannya. Gadis kecil itu melingkarkan lengannya erat di leher ayahnya, seolah takut akan dipisahkan darinya lagi. "Papi, Mami akan baik-baik saja kan?" tanya Lintang dengan suara lirih. Reza menelan ludah dengan susah payah. "Tentu, sayang. Dokter-dokter di sini sangat pintar. Mereka akan merawat Mami dengan baik." Di unit gawat darurat, seorang dokter muda dengan wajah lelah menyambut mereka. "Anda keluarga Nyonya Sari Hakim?" "Saya mantan suaminya," jawab Reza. "Bagaimana keadaannya?" Dokter tersebut melirik sekilas ke arah Lintang. Mengerti isyaratnya, Reza berpaling kepada putrinya. "Lintang, sayang, lihat ada ruang bermain di sana. Papi perlu bicara dengan dokter sebentar. Kamu mau menunggu di sana?" Setelah memastikan Lintang aman di ruang bermain dengan seorang perawat yang mengawasinya, Reza kembali kepada dokter. "Maaf tadi, bagaimana kondisi Sari?" "Kondisi istri Anda mengkhawatirkan," ujar dokter itu. "Dia mengalami malnutrisi parah dan dehidrasi. Kami juga menemukan bekas-bekas luka yang menunjukkan kemungkinan kekerasan fisik." Reza merasa darahnya membeku. "Kekerasan fisik, maksud dokter ada yang menyakitinya?" "Saya tidak bisa memastikan penyebabnya, tapi ada memar di beberapa bagian tubuhnya. Beberapa sudah lama dan beberapa masih baru. Kami sudah melaporkan hal ini ke pihak kepolisian." Kepala Reza terasa berputar. Sari, yang dulu dikenalnya sebagai wanita ceria dan penuh semangat, kini terbaring lemah di rumah sakit dengan tanda-tanda kekerasan di tubuhnya. Dan putri kecilnya, Lintang, kelaparan di rumah yang hampir kosong. "Bagaimana semua ini bisa terjadi tanpa sepengetahuannya? Boleh saya melihatnya?" tanya Reza. Suaranya bergetar. Dokter mengangguk dan mengantar Reza ke ruangan tempat Sari dirawat. Reza hampir tidak mengenali sosok yang terbaring di ranjang rumah sakit itu. Sari tampak jauh lebih kurus dari yang diingatnya. Kulitnya pucat dan ada memar kebiruan di sekitar pergelangan tangannya. "Sari," bisik Reza mendekat ke sisi ranjang. Matanya terasa panas. Sari membuka matanya perlahan. Ketika mengenali siapa yang berdiri di sampingnya, ekspresinya berubah menjadi campuran kaget, malu, dan takut. "Reza," suara Sari nyaris tak terdengar. "Lintang? Lintang baik-baik saja. Dia di ruang bermain sekarang." Reza menggenggam tangan Sari hati-hati, menghindari area yang memar. "Sari, apa yang terjadi? Dokter bilang kamu diperlakukan dengan kasar. Siapa yang melakukannya?" Air mata mengalir di pipi Sari. "Maafkan aku tidak bermaksud membahayakan Lintang. Aku pikir dia mencintaiku." "Dia siapa, Sari?" "Raditya," tanya Reza, teringat nama yang ia temukan di belakang foto. Mata Sari melebar, kaget. "Kamu tahu tentang dia? Aku menemukan fotomu bersamanya." "Sari, apa yang sebenarnya terjadi? Aku selalu mengirimkan uang lebih dari cukup setiap bulan. Bagaimana kamu dan Lintang bisa kelaparan?" Sari memalingkan wajah, air matanya mengalir, semakin deras. "Raditya, dia mengambil semuanya. Awalnya dia sangat baik, perhatian. Dia mendekati aku 6 bulan setelah kita bercerai. Aku merasa sendiri, Reza. Lintang sering bertanya tentangmu dan aku merasa gagal." Reza mendengarkan dalam diam, dadanya terasa sesak. "Raditya membuatku merasa dicintai lagi. Dia membantuku mengurus Lintang, mengajaknya jalan-jalan, membelikannya mainan. Tapi setelah beberapa bulan dia mulai berubah. Dia memintaku memberinya akses ke rekeningku, katanya untuk mengelola keuangan bersama. Aku percaya padanya." Suara Sari terputus oleh isak tangis. "Dia mengambil semua uangku." Sari mengangguk lemah. "Tidak sekaligus, awalnya hanya sedikit-sedikit. Lalu dia bilang ingin memulai bisnis dan butuh modal. Aku memberinya hampir seluruh tabunganku. Setelah itu, dia mulai mengambil semua uang yang kamu kirimkan setiap bulannya." "Kenapa? Kamu tidak menghubungiku, Sari? Aku bisa membantumu." "Aku malu, Reza, dan dia mengancam akan menyakiti Lintang jika aku memberitahu siapapun, terutama kamu. Dia selalu mengatakan bahwa aku tidak berguna, bahwa aku beruntung dia masih mau bersamaku." Sari menutup matanya, tubuhnya bergetar. "Dia memisahkanku dari semua teman, membuatku pindah ke tempat yang tidak dikenal siapapun, mengambil ponselku.
Aku hanya bisa menyimpan ponsel lama di tempat yang dia tidak tahu untuk keadaan darurat. Reza merasakan amarah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan hanya pada pria bernama Raditya ini, tapi juga pada dirinya sendiri. Bagaimana ia bisa begitu buta, begitu tidak peduli, terlalu sibuk dengan bisnisnya hingga tidak menyadari bahwa mantan istri dan anaknya hidup dalam teror? Dia memaksamu pindah ke rumah itu, tanya Reza. Ya, jawab Sari. Dia menjual rumah yang kamu berikan pada kami sebagai bagian dari perjanjian cerai. Katanya investasi yang lebih baik. Lalu uangnya hilang. Dia selalu punya alasan. Bisnis yang gagal, utang yang harus dibayar. Kenapa dia tidak ada di rumah hari ini? Dia pergi 3 hari lalu setelah kami bertengkar. Dia marah karena aku menolak menandatangani berkas untuk menjual tanah warisan dari ibuku. Itu satu-satunya hal yang berani kutolak. Dia pergi dengan membawa semua uang yang tersisa dan mengunci lemari makanan. Sari terisak. Aku berusaha mencari pekerjaan diam-diam. Tapi siapa yang mau mempekerjakan wanita yang sudah 7 tahun tidak bekerja? Aku tidak punya siapa-siapa, Reza. Hati Reza hancur mendengar pengakuan itu. Ia ingat Sari yang dulu adalah wanita mandiri, bekerja sebagai dosen di universitas ternama. Bagaimana seorang manipulator bisa mengubahnya menjadi seperti ini? Maafkan aku, Sari, bisik Reza, suaranya pecah oleh emosi. Aku seharusnya lebih memperhatikan. Seharusnya aku tahu bahwa mengirim uang saja tidak cukup. Aku egois dan aku gagal melindungi kalian. Pintu ruangan terbuka dan Lintang masuk bersama perawat. Wajahnya cerah ketika melihat ibunya sadar. Mami, serunya, berlari ke sisi tempat tidur. Reza mengangkat Lintang ke atas ranjang dengan hati-hati dan gadis kecil itu memeluk ibunya erat-erat. Pemandangan itu membuat hati Reza terasa diremas. Mereka berdua adalah tanggung jawabnya dan ia telah meninggalkan mereka ketika mereka membutuhkannya. Pak Reza, perawat memanggil dari pintu. Ada polisi yang ingin berbicara dengan Anda. Di luar ruangan, seorang polisi wanita berpangkat inspektur menunggu dengan wajah serius. Pak Reza Wijaya, saya Inspektur Ratna dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kondisi mantan istri Anda. Selama 1 jam berikutnya, Reza menceritakan semua yang ia ketahui, termasuk informasi tentang Raditya yang baru saja ia dapatkan dari Sari. Inspektur Ratna mencatat dengan seksama. Ini bukan kasus pertama yang seperti ini, ujar Inspektur Ratna. Ada pola yang sama. Pria ini mendekati wanita yang baru bercerai, terutama yang memiliki akses ke dana besar, kemudian mengambil alih keuangan mereka dan mengisolasi mereka dari keluarga dan teman. Anda mengenal orang ini? Tanya Reza, terkejut. Kami memiliki beberapa laporan dengan modus operandi serupa. Jika benar orang yang sama, namanya bukan Raditya. Dia menggunakan berbagai nama untuk setiap korbannya. Informasi ini membuat Reza semakin geram. Lalu apa yang akan dilakukan pihak kepolisian? Kami akan mencarinya. Sementara itu mantan istri dan putri Anda membutuhkan perlindungan. Apa rencana Anda, Pak Reza? Pertanyaan itu membuat Reza terdiam. Apa rencananya? Selama ini, rencana hidupnya hanya berkisar pada pengembangan bisnis, perluasan aset, dan pencitraan publik. Dia tidak pernah benar-benar memikirkan rencana untuk melindungi orang-orang terdekatnya. Saya akan mengurus mereka, jawab Reza akhirnya. Tekad terpancar dari matanya. Saya akan memastikan mereka aman dan tidak kekurangan apapun lagi. Dan kali ini bukan hanya dengan uang. Ketika kembali ke kamar Sari, Reza menemukan putrinya tertidur di samping ibunya. Tangan kecilnya masih menggenggam tangan Sari erat-erat, seolah takut kehilangan. Pemandangan itu menyadarkan Reza akan kesalahan terbesarnya, mengira bahwa uang bisa menggantikan kehadiran, bahwa transfer bank bulanan sama dengan cinta dan perlindungan. Sari, panggil Reza pelan, aku akan memastikan kau dan Lintang aman. Aku akan mencari pengacara terbaik untuk menuntut pria itu. Dan ia menarik napas dalam.
Jika kau mengizinkan, aku ingin lebih terlibat dalam hidup Lintang mulai sekarang. Bukan hanya kunjungan bulanan yang terjadwal, tapi benar-benar hadir dalam hidupnya. Sari menatapnya lama. Matanya masih menyimpan luka dan kekecewaan. Namun ada secercah harapan yang mulai muncul di sana. Lintang sangat merindukanmu, Reza. Dia selalu bertanya, kapan kamu akan datang lagi? Aku tidak akan menghilang lagi. Janji Reza, suaranya mantap. Dan Sari, aku minta maaf, aku pikir memberikan uang cukup untuk membuktikan bahwa aku masih peduli. Aku salah. Di luar jendela rumah sakit, langit Jakarta mulai gelap. Hujan rintik-rintik turun membasahi kota yang tidak pernah tidur. Reza duduk di samping tempat tidur, mengawasi dua orang yang pernah menjadi dunianya, yang ia pikir telah ia jaga dengan baik melalui transfer bank bulanan. Ia berjanji pada dirinya sendiri, mulai saat ini ia akan menunjukkan kepedulian dengan cara yang berbeda, dengan kehadirannya, dengan waktunya, dengan perhatiannya. Besok akan menjadi hari yang panjang, ada banyak yang harus diurus, mencari tempat tinggal sementara yang aman untuk Sari dan Lintang, berkonsultasi dengan pengacara, berbicara dengan polisi, dan yang paling penting, mulai memperbaiki hubungan dengan putrinya. Reza menyadari bahwa mungkin sudah terlambat untuk memperbaiki hubungannya dengan Sari sebagai pasangan, tapi tidak terlambat untuk menjadi co-parent yang lebih baik, untuk menjadi ayah yang lebih baik. Malam itu, saat Lintang terbangun sebentar dan melihat ayahnya masih duduk di samping tempat tidur, gadis kecil itu tersenyum dalam tidurnya dan berbisik, "Papi tidak pergi lagi kan?" "Tidak sayang," jawab Reza, mengusap lembut rambut putrinya. "Papi di sini sekarang, dan papi akan tetap di sini." Janji itu terasa berbeda dari janji-janji bisnis yang biasa ia ucapkan. Janji ini terasa lebih berat, lebih penting, dan anehnya lebih mudah untuk ditepati. Karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Reza tahu persis apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Bab 3. Membangun kembali sinar matahari pagi menembus tirai jendela apartemen mewah di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah seminggu sejak Reza memindahkan Sari dan Lintang ke tempat ini, sebuah unit yang aman dengan sistem keamanan 24 jam. Sari masih membutuhkan waktu untuk pulih, baik secara fisik maupun mental, sementara Lintang perlahan-lahan mulai merasa aman kembali. Reza duduk di balkon, secangkir kopi di tangannya sambil menelepon Bambang, tangan kanannya di perusahaan. "Bagaimana persiapan rapat direksi nanti siang?" tanya Reza. "Semua sudah siap, Pak." Tapi Bambang terdengar ragu. "Apa? Bapak yakin ingin saya yang memimpin? Para investor pasti berharap bertemu langsung dengan Bapak untuk proyek sebesar ini." "Aku yakin, Bambang. Aku mempercayaimu. Lagi pula prioritasku saat ini adalah keluargaku." Reza melirik ke dalam apartemen, di mana Lintang sedang menggambar di meja makan. "Saya mengerti, Pak. Semoga keadaan Ibu Sari dan Lintang semakin membaik." Setelah menutup telepon, Reza menghela napas panjang. Selama seminggu terakhir, dunianya berubah drastis. Ia telah mengurangi jam kerjanya, menyerahkan beberapa tanggung jawab kepada timnya, dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan Lintang. Hari-hari pertama tidaklah mudah. Lintang masih sering terbangun di malam hari, menangis mencari ibunya. Sari masih tertutup, menyimpan banyak trauma yang belum ia bagi. "Pagi, Reza," sapa Sari, bergabung dengan Reza di balkon. Ia terlihat lebih sehat dari hari-hari sebelumnya, meski lingkaran hitam masih terlihat di bawah matanya. "Pagi, bagaimana tidurmu?" tanya Reza, menyodorkan secangkir teh hangat yang sudah ia siapkan. "Lebih baik, terima kasih." Sari menerima teh itu dan duduk di kursi seberang Reza. "Lintang masih tidur saat aku bangun. Itu pertanda baik. Dia mulai merasa aman." Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman untuk beberapa saat, menikmati pemandangan kota Jakarta yang mulai sibuk di bawah sana. "Aku bertemu dengan Inspektur Ratna kemarin," kata Reza akhirnya. "Mereka masih belum menemukan Raditya, atau siapapun nama aslinya." Sari menatap cangkir tehnya, jari-jarinya bergetar sedikit. "Apa menurutmu dia akan kembali?" "Tidak, dia tidak akan berani. Polisi sudah menyebar fotonya, dan pengacaraku sudah
mengajukan surat perintah perlindungan untukmu dan Lintang. Reza menatap Sari dengan serius. Kau aman di sini, Sari. Aku janji. Sari mengangguk pelan. Aku tahu, hanya saja sulit untuk merasa aman setelah apa yang terjadi. Ia menatap Reza dengan mata berkaca-kaca. Aku masih tidak mengerti bagaimana aku bisa tertipu seperti itu. Aku dulu adalah wanita yang mandiri, ingat? Dosen dengan gelar master. Dan lihat aku sekarang. Hei, Reza mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Sari dengan lembut. Ini bukan salahmu. Manipulator emosional seperti dia tahu persis bagaimana menargetkan dan memanfaatkan kerentanan seseorang. Kau baru saja melalui perceraian, sendirian mengurus Lintang. Ia memanfaatkan situasi itu. Mungkin, Sari menghela napas, tapi aku tetap merasa bodoh. Kau bukan orang bodoh, Sari. Kau adalah ibu yang luar biasa. Lintang adalah buktinya, kata Reza tulus. Dan sekarang kau punya kesempatan untuk memulai lagi. Kau masih muda, masih berbakat. Jika kau mau kembali mengajar... Aku tidak tahu, Reza, Sari memotong. Sudah terlalu lama. Dunia akademik bergerak cepat. Aku tertinggal jauh. Kalau begitu, mulai dari sesuatu yang lain. Yang penting kau perlu menemukan kembali kepercayaan dirimu. Percakapan mereka terhenti saat Lintang keluar dari kamarnya, masih dengan piyama bergambar unicorn dan rambut. Berantakan. Pagi, Mami. Pagi, Papi. Sapanya dengan suara mengantuk. Pagi, sayang, jawab Reza dan Sari bersamaan. Lintang mengucek matanya. Papi tidak pergi kerja hari ini? Nanti siang, sayang. Pagi ini Papi ingin sarapan bersama Lintang dan Mami, jawab Reza. Tersenyum. Wajah Lintang langsung cerah. Benar? Kita bisa makan pancake? Tentu, Reza tertawa, bangkit dari kursinya. Ayo, kita buat pancake bersama-sama. Di dapur yang luas, mereka bertiga bekerja sama membuat sarapan. Reza, yang biasanya hanya makan di restoran mewah atau makanan yang disiapkan oleh koki pribadinya, mendapati dirinya menikmati kekacauan kecil di dapur, tepung yang bertebaran, Lintang yang mencoba menuangkan adonan ke wajan dan menumpahkan sebagian, dan tawa yang memenuhi ruangan. Untuk sesaat, mereka tampak seperti keluarga normal. Bukan pengusaha sukses, mantan istri yang trauma, dan anak yang baru saja mengalami krisis. Hanya seorang ayah, ibu, dan putri kecil mereka yang membuat sarapan bersama di pagi hari. Setelah sarapan, Reza menepuk kepalanya sendiri. Astaga, aku hampir lupa. Aku punya kejutan untuk Lintang. Ia mengambil sebuah kotak dari tasnya dan menyerahkannya kepada Lintang. Gadis kecil itu membukanya dengan semangat dan menjerit gembira melihat ponsel baru di dalamnya. Ponsel untukku? Tanyanya tidak percaya. Ya, supaya Lintang selalu bisa menghubungi Papi kapan saja, jawab Reza. Nomor Papi sudah ada di sana. Tekan saja tombol 1 dan Papi akan selalu menjawab. Janji. Mata Lintang berkaca-kaca saat ia memeluk ayahnya. Terima kasih, Papi. Sari tersenyum melihat interaksi itu, meski ada setitik kekhawatiran di matanya. Reza, apa tidak terlalu berlebihan memberikan ponsel pada anak seusianya? Ini hanya untuk keadaan darurat, dan supaya kita bisa video call setiap hari saat aku sedang di kantor, jelas Reza. Lagi pula, aku ingin dia tahu bahwa dia selalu bisa menghubungiku, selalu. Sari mengangguk mengerti. Inilah cara Reza mengatasi rasa bersalahnya, dengan memastikan bahwa kesalahan yang sama tidak akan terulang lagi. Sore itu, setelah Reza berangkat ke kantor dan Lintang sibuk dengan ponsel barunya, Sari duduk sendirian di ruang tamu, memandangi kota Jakarta dari jendela apartemen. Ia teringat bagaimana hidupnya berubah drastis dalam beberapa tahun terakhir, dari seorang dosen universitas yang dihormati, menjadi istri seorang pengusaha sukses, lalu menjadi ibu tunggal, dan akhirnya menjadi korban manipulasi dan kekerasan. Ponselnya berbunyi, menampilkan nomor tidak dikenal. Tangannya gemetar saat mengangkat telepon. Halo? Nyonya Sari, saya Inspektur Ratna. Bisa bicara sebentar? Sari menghela napas lega. Tentu, Inspektur. Kami menemukan informasi baru tentang pria yang mengaku bernama Raditya itu.
Namanya yang sebenarnya adalah Hendra Pratama. Dia memiliki catatan kriminal panjang dengan modus yang sama, mendekati wanita yang baru bercerai, terutama yang mendapatkan tunjangan besar dari mantan suami. Perut Sari terasa mual. Apakah ada korban lain? Setidaknya 3 wanita lain yang kami ketahui. 1 di Bandung, 1 di Surabaya, dan 1 lagi di Yogyakarta. Pola yang sama, isolasi, manipulasi psikologis, dan akhirnya pengambil alihan, keuangan. Dan apakah kalian sudah menemukannya? Ada jeda sejenak sebelum Inspektur Ratna menjawab, "Belum, Nyonya. Tapi kami sudah memasang pengumuman di seluruh bandara dan pelabuhan. Dia tidak akan bisa meninggalkan negara ini. Saya sarankan Anda tetap di tempat yang aman dan selalu waspada." Setelah menutup telepon, Sari merasakan gelombang ketakutan kembali. Hendra atau Raditya, nama yang selama ini ia kenal, masih bebas di luar sana. Bagaimana jika dia datang mencarinya? Mencari Lintang? Tangannya gemetar saat mengambil segelas air. "Mami?" Lintang muncul dari kamarnya. "Mami, kenapa?" Sari memaksakan senyum. "Tidak apa-apa, sayang. Mami hanya sedikit lelah." Lintang menatapnya dengan mata bulat yang memancarkan kecerdasan. "Mami takut Om Raditya akan datang lagi?" Sari terkesiap. Bagaimana putrinya bisa membaca pikirannya seperti itu? Lintang, "Mami, jangan takut, Mi. Papi sudah janji akan melindungi kita. Dan sekarang aku punya ponsel, jadi aku bisa langsung telepon Papi kalau ada apa-apa." Lintang naik ke sofa dan memeluk ibunya. Lagi pula Om Raditya itu penakut. Dia hanya berani sama Mami kalau tidak ada orang lain. Kata-kata polos itu menusuk hati Sari. Lintang, meski usianya baru 8 tahun, telah melihat dan memahami lebih banyak daripada yang seharusnya. Sari merasa gagal melindungi putrinya dari kenyataan pahit dunia orang dewasa. "Mami sayang Lintang," bisik Sari memeluk putrinya erat-erat. "Maafkan Mami ya, sayang." "Mami tidak salah apa-apa," jawab Lintang dengan keyakinan khas anak-anak. Om Raditya yang jahat. Malam itu, saat Lintang sudah tertidur, Sari duduk di tepi tempat tidur putrinya, mengamati wajah damai anak itu dalam tidurnya. Ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada Reza. "Terima kasih sudah menyelamatkan kami. Aku tahu kita sudah bukan suami istri lagi, tapi bisakah kita bicara saat kau pulang nanti? Ada sesuatu yang perlu kuceritakan padamu." Di kantornya Reza sedang meninjau dokumen ketika pesan itu masuk. Ia langsung menelepon Sari. "Ada apa? Apa kalian baik-baik saja?" tanyanya cemas. "Kami baik-baik saja," jawab Sari menenangkan. "Hanya saja, ada hal-hal yang perlu kau ketahui tentang Lintang, tentang apa yang terjadi selama ini. Hal-hal yang tidak mudah untuk dibicarakan." Ada keheningan sejenak sebelum Reza menjawab. "Aku akan pulang dalam 1 jam. Tunggu aku." Sementara itu, di sebuah warung kopi kecil di pinggiran Jakarta, seorang pria dengan topi dan kacamata hitam memperhatikan berita di televisi dengan seksama. Wajahnya menegang saat melihat fotonya sendiri ditampilkan di layar dengan tulisan Dikari di atasnya. Sialan, gerutunya pelan, mengepalkan tangan dengan geram. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengetik sebuah pesan. "Mereka mencariku. Reza, Wijaya terlibat. Aku butuh dokumen baru dan tiket ke luar negeri segera." Pria itu, Hendra Pratama yang dikenal Sari sebagai Raditya, menghabiskan kopinya dengan cepat, meletakkan beberapa lembar uang di meja, dan bergegas keluar. Matanya terus waspada mengawasi sekitar. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Terlalu banyak uang yang dipertaruhkan. Dan jika ia tidak bisa mendapatkan uang Sari lagi, masih ada cara lain, cara yang akan membuat Reza Wijaya membayar mahal. Bab 4. Bayangan masa lalu malam sudah larut ketika Reza tiba di apartemen. Ia menemukan Sari duduk sendirian di ruang tamu, tangannya menggenggam secangkir teh yang sudah dingin. Tatapannya kosong, seolah pikiran wanita itu melayang jauh dari tempat ia berada. "Maaf aku terlambat," kata Reza, meletakkan tas kerjanya. "Rapat direksi berlangsung lebih lama dari yang kurencanakan." Sari tersenyum lemah. "Tidak apa-apa, Lintang sudah tidur."
Dia menunggumu sampai matanya tidak bisa bertahan lagi. Reza merasakan sebersit rasa bersalah. Bahkan setelah semua tekadnya untuk berubah, ia masih terjebak dalam pola lama, memprioritaskan pekerjaan. Aku akan menemuinya besok pagi sebelum dia berangkat sekolah, janjinya. Ia duduk di sofa di hadapan Sari. Untuk beberapa saat keduanya hanya diam, tenggelam dalam pikiran masing-masing. 7 tahun pernikahan, 3 tahun perceraian, dan sekarang mereka duduk berhadapan seperti dua orang asing yang terpaksa berbagi takdir karena seorang anak. Jadi, Reza memecah keheningan. Apa yang ingin kau ceritakan padaku? Sari menarik napas dalam-dalam, seperti mengumpulkan keberanian. Aku ingin kau tahu yang sebenarnya, Reza. Tentang segalanya, tentang perceraian kita, tentang Raditya atau Hendra, siapapun dia, dan tentang Lintang. Reza mengangguk, memberi Sari ruang untuk melanjutkan. Perceraian kita. Sari memulai dengan suara bergetar. Aku menyetujuinya bukan karena aku tidak mencintaimu lagi, tapi karena aku merasa kita sudah terlalu jauh terpisah. Kau sibuk dengan perusahaanmu yang terus berkembang dan aku merasa semakin tidak berarti dalam hidupmu. Reza ingin membantah, tapi ia tahu Sari benar. Tahun-tahun terakhir pernikahan mereka, ia lebih banyak menghabiskan waktu di kantor daripada di rumah. Panggilan telepon yang tidak dijawab, makan malam keluarga yang selalu ia lewatkan. Ulang tahun Lintang yang terkadang ia lupakan karena perjalanan bisnis. Setelah perceraian, aku berusaha tetap kuat demi Lintang. Uangmu lebih dari cukup, tapi aku merasa hampa, Reza. Lintang terus bertanya tentangmu dan aku tidak tahu harus menjawab apa selain papi sibuk bekerja. Sampai suatu hari aku bertemu Raditya. Sari menceritakan bagaimana ia bertemu Raditya di sebuah acara sekolah Lintang. Pria itu mengaku sebagai paman salah satu teman Lintang. Pertemuan itu berlanjut dengan obrolan kasual di kafe, lalu makan, malam dan perlahan-lahan. Raditya menjadi bagian dari hidup mereka. Ia sangat berbeda denganmu, Reza. Atau setidaknya, begitulah yang ia tampilkan di awal. Ia selalu punya waktu untuk mendengarkanku. Ia memberi perhatian pada detail-detail kecil yang kau tidak pernah perhatikan. Ia ingat warna favoritku, makanan yang kusukai, bahkan merek teh yang selalu kuminum. Reza merasakan sesuatu yang pahit di tenggorokannya. Cemburu? Mungkin. Tapi lebih dari itu, ia merasakan penyesalan yang mendalam. Ia dulu sangat mengenal Sari. Warna favoritnya adalah biru laut. Ia suka masakan Padang tapi tidak terlalu pedas, dan ia selalu minum teh jasmin sebelum tidur. Kapan ia mulai melupakan detail-detail itu? Awalnya ia sangat baik pada Lintang, lanjut Sari. Membantunya mengerjakan PR, membacakan cerita sebelum tidur, hal-hal yang... Ia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi Reza tahu apa yang ingin Sari. Katakan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang ayah. Lalu perubahannya terjadi secara bertahap. Pertama, ia mulai memberi saran tentang keuanganku, mengatakan bahwa aku terlalu boros, bahwa aku perlu belajar mengelola uang dengan lebih baik. Lalu ia menawarkan diri untuk membantu mengatur keuanganku. Sari menjelaskan bagaimana Raditya perlahan mengambil alih kendali atas seluruh aspek hidupnya, keuangan, pertemanan, bahkan hubungannya dengan Lintang. Aku tahu itu salah, Reza, tapi setiap kali aku mencoba menolak atau membantah, ia akan menjadi berbeda. Bukan kekerasan fisik pada awalnya. Ia akan mendiamkanku selama berhari-hari, atau berbisik tentang betapa tidak bergunanya aku, betapa beruntungnya aku masih memilikinya. Air mata mulai mengalir di pipi Sari. Aku tahu aku seharusnya lebih kuat. Aku dulu seorang dosen. Demi Tuhan, aku mengajar mahasiswa tentang kesetaraan gender dan hubungan yang sehat. Tapi ketika itu terjadi padaku, aku tidak bisa melihat jalan keluar. Sari, Reza beranjak dan duduk di samping mantan istrinya. Ini bukan salahmu. Manipulasi emosional adalah bentuk kekerasan yang nyata. Tapi aku membiarkan Lintang melihat semua itu. Membiarkannya menyaksikan ibunya dipermalukan dan diinjak-injak harga dirinya. Yang lebih buruk, Sari terisak. Aku membiarkannya kelaparan, Reza. Apa jenis ibu yang membiarkan anaknya kelaparan sementara uang jutaan rupiah masuk ke rekening kita setiap bulan? Reza merangkul bahu Sari, membiarkannya menangis. Kau seorang ibu yang melindungi,
Anaknya sebisa mungkin dalam situasi yang sulit. Lintang masih hidup, masih sehat, dan yang terpenting masih memiliki hati yang penuh kasih sayang. Itu berkat kau, Sari. Setelah Sari lebih tenang, ia melanjutkan ceritanya. Ia menceritakan bagaimana Raditya memaksanya menjual rumah yang diberikan Reza, bagaimana ia dipaksa memutus kontak dengan teman-temannya, dan bagaimana ia nyaris menjual tanah warisan dari ibunya, satu-satunya hal yang memberikan keberanian untuk melawan. Setelah aku menolak menandatangani dokumen penjualan tanah itu, ia menamparku di depan Lintang. Itu pertama kalinya ia berani melakukan kekerasan fisik secara terbuka. Suara Sari mengeras. Dan Lintang, putri kecil kita, berlari ke arahnya, menendang kakinya dan berteriak padanya untuk berhenti menyakiti maminya. Ia mendorong Lintang hingga terjatuh. Reza merasakan amarahnya meluap. Ia membayangkan putri kecilnya yang berani melindungi ibunya, hanya untuk disakiti juga. Itu titik balik bagiku, lanjut Sari. Aku masih takut padanya, tapi aku lebih takut Lintang akan terluka. Aku berteriak padanya untuk pergi, dan anehnya ia pergi begitu saja sambil mengambil semua uang yang tersisa dan mengunci lemari makanan. "Kenapa kau tidak menghubungiku lebih awal?" tanya Reza. Suaranya penuh penyesalan. Sari tersenyum sedih. "Aku mencoba, Reza, beberapa kali, tapi kau selalu sibuk. Sekretarismu yang menjadwalkan panggilan balik yang tidak pernah terjadi. Setelah beberapa kali, aku menyerah." Kata-kata itu menghantam Reza seperti pukulan telak. Ia teringat berapa kali ia menyuruh Dewi, sekretarisnya, menangani panggilan pribadi karena ia terlalu sibuk dengan rapat atau presentasi. "Sari, Tapi ada satu hal lagi yang perlu kau tahu." Sari memotong. Ekspresinya berubah serius. "Ini tentang Lintang." Reza menegakkan tubuhnya, tiba-tiba waspada. "Ada apa dengan Lintang?" Sari menatap langsung ke mata Reza. "Sebelum kita bercerai, aku mencoba memberitahumu sesuatu. Aku meneleponmu berkali-kali, mengirim pesan, bahkan datang ke kantormu. Tapi kau selalu sibuk." "Memberitahu apa, please?" Reza mulai merasa tidak nyaman. "Bahwa Lintang menderita penyakit jantung bawaan," kata Sari akhirnya. "Tidak parah, tapi membutuhkan pengawasan medis reguler. Dokter menyarankan operasi saat ia berusia 10 tahun. Dunia Reza serasa berputar. "Apa? Kenapa aku tidak tahu soal ini?" "Karena kau tidak pernah ada, Reza." Sari akhirnya meledak. "Saat diagnosis itu keluar, kau sedang di Singapura untuk merger perusahaan. Saat Lintang harus menginap di rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh, kau ada di Dubai, menemui investor. Aku mencoba memberitahumu, tapi kau selalu memiliki sesuatu yang lebih penting." Reza terduduk kembali, kepalanya terasa berat. Putri kecilnya memiliki masalah jantung dan ia bahkan tidak mengetahuinya. Berapa banyak lagi hal penting dalam hidup anaknya yang ia lewatkan? "Seberapa serius?" tanyanya dengan suara serak. "Tidak mengancam jiwa dalam jangka pendek, tapi ia perlu pemeriksaan rutin dan mungkin operasi di masa depan." Sari menghela napas. "Itulah sebabnya aku menjadi sangat protektif terhadapnya. Dan mungkin itu juga yang membuatku rentan terhadap manipulasi Raditya. Ia menjanjikan keamanan dan stabilitas yang kupikir tidak bisa kuberikan sendiri pada Lintang." Keheningan menyelimuti ruangan itu. Masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sari dengan penyesalannya. Reza dengan kesadaran yang datang. "Terlambat." "Besok pagi," kata Reza akhirnya, "aku ingin kau membawaku ke Dokter Lintang. Aku ingin tahu segalanya tentang kondisinya, perawatan apa yang ia butuhkan dan apa yang bisa kulakukan." Sari mengangguk. "Dokter Adi di Rumah Sakit Medika, ia sudah menangani Lintang sejak diagnosis pertama." "Dan Sari," Reza menatapnya dengan intens, "aku ingin kau tahu bahwa aku akan ada di sini. Bukan hanya untuk Lintang, tapi juga untukmu. Kita mungkin bukan pasangan lagi, tapi kita masih keluarga, dan aku akan melindungi keluargaku dengan nyawaku jika perlu." Janji itu terdengar tulus, berbeda dari janji-janji bisnis yang biasa diucapkan Reza. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka bercerai, Sari melihat kilasan dari pria yang dulu ia nikahi, pria yang dulu mencintainya dengan sepenuh hati sebelum
ambisi dan kesuksesan mengubahnya. "Terima kasih Reza," bisik Sari, "untuk segalanya." Keesokan paginya, sebuah ketukan di pintu apartemen mengejutkan mereka saat sedang sarapan. Reza yang sudah waspada sejak mendengar tentang ancaman Raditya, memberi isyarat pada Sari dan Lintang untuk tetap di meja makan sementara ia mengecek interkom keamanan. "Selamat pagi Pak Reza, Inspektur Ratna di sini," suara dari interkom menenangkan kekhawatiran Reza. Ia membukakan pintu untuk polisi wanita itu. Inspektur Ratna masuk dengan wajah serius, sebuah map di tangannya. "Maaf mengganggu pagi-pagi, tapi saya pikir Anda perlu tahu ini segera," katanya, menyerahkan map tersebut pada Reza. Reza membuka map itu dan melihat serangkaian foto. Ia mengenali Raditya dalam beberapa foto, sedang bertemu dengan berbagai orang di tempat-tempat berbeda. Apa ini? Hendra Pratama alias Raditya ternyata bagian dari sindikat yang lebih besar. Mereka menargetkan wanita seperti mantan istri Anda, baru bercerai, memiliki akses ke kekayaan, dan dalam kondisi emosional rentan. Inspektur Ratna menjelaskan. "Dan lihat foto terakhir." Reza membalik ke foto terakhir dan merasakan darahnya membeku. Itu adalah foto Raditya sedang berbicara dengan seseorang yang ia kenal dengan baik, Andika, salah satu manajer senior di perusahaannya. "Andika, apa hubungannya dengan semua ini?" "Kami masih menyelidiki, tapi kami menduga bahwa informasi tentang perceraian Anda dan kondisi keuangan keluarga Anda mungkin bocor dari dalam lingkaran Anda sendiri. Hendra tidak memilih korbannya secara acak, Pak Reza. Mereka melakukan riset mendalam." Reza merasa terkhianati. Andika adalah salah satu orang kepercayaannya, bekerja di Departemen Keuangan Perusahaan. Ia pasti memiliki akses ke informasi tentang transfer reguler yang Reza kirimkan kepada Sari. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Reza. "Untuk saat ini, jangan beritahu siapapun bahwa Anda mengetahui hubungan ini. Kami masih perlu bukti lebih kuat, tapi saya sarankan Anda waspada terhadap kebocoran informasi dari perusahaan Anda." Inspektur Ratna menatap ke arah ruang makan di mana Sari dan Lintang sedang memperhatikan mereka dengan cemas. "Dan saya sarankan Anda mempertimbangkan untuk memindahkan keluarga Anda ke lokasi yang lebih aman." Setelah Inspektur Ratna pergi, Reza bergabung kembali dengan Sari dan Lintang di meja makan. Wajahnya tegang, tapi ia berusaha tersenyum untuk menenangkan putrinya. "Siapa tadi, Pi?" tanya Lintang. "Teman Papi," jawab Reza singkat. "Hei, bagaimana kalau hari ini kita pergi ke Bandung? Udara di sana lebih sejuk dan Papi punya villa kecil di daerah Dago. Kita bisa tinggal di sana beberapa hari seperti liburan kecil. Bagaimana?" Mata Lintang berbinar. "Sungguh? Kita semua? Mami juga?" "Tentu saja." Reza menggenggam tangan Sari di bawah meja, memberikan tekanan lembut. Sebuah isyarat tersembunyi bahwa ada hal serius yang perlu mereka bicarakan nanti. "Kita semua perlu liburan." Sari, yang cukup peka untuk menangkap bahwa ada sesuatu yang tidak beres, hanya mengangguk dan tersenyum pada Lintang. Kedengarannya menyenangkan, sayang. "Ayo kita siapkan barang-barangmu." Sementara Lintang berlari dengan gembira ke kamarnya untuk berkemas, Sari menatap Reza dengan cemas. "Apa yang sebenarnya terjadi, Reza?" Reza merendahkan suaranya. "Masalahnya lebih besar dari yang kita kira. Dan mungkin ada orang dalam yang membocorkan informasi kita." Wajah Sari memucat. "Maksudmu, Raditya tahu tentang kita dari seseorang di perusahaanku?" Reza menyelesaikan kalimatnya. "Ya, itu kemungkinannya. Kita perlu pindah ke tempat yang lebih aman untuk sementara waktu. Dan kali ini, tak seorang pun yang akan tahu di mana kita berada." Sari mengangguk, ketakutan yang familiar kembali menghampirinya. Namun kali ini berbeda dari sebelumnya, ia tidak sendirian menghadapinya. Reza ada di sana, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Sari merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, semua akan baik-baik saja. Bab 5. Rahasia Terakhir Villa. Di kawasan Dago, Bandung, adalah tempat persembunyian sempurna. Terletak di area berbukit dengan pemandangan kota yang memukau,
Villa tersebut dikelilingi taman luas dan pagar tinggi yang menjamin privasi. Berbeda dengan apartemen mewah di Jakarta yang menarik perhatian, villa ini tampak sederhana dari luar, meski di dalamnya tidak kalah nyaman. Sudah 3 hari Reza, Sari, dan Lintang tinggal di sana. Reza bekerja dari jarak jauh, mengadakan telekonferensi dengan timnya, sementara Sari mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Warna mulai kembali ke pipinya, dan ia lebih banyak tersenyum, terutama saat melihat Lintang bermain dengan riang di taman. Pagi itu, Reza duduk di teras belakang, laptop terbuka di hadapannya. Tapi pikirannya tidak pada pekerjaan. Ia sedang memikirkan pertemuannya dengan Dr. Adi 2 hari lalu, dokter spesialis jantung anak yang menangani Lintang. Kondisi putri Anda memang memerlukan perhatian khusus, tapi bukan sesuatu yang harus membuat Anda panik, kata Dr. Adi. Saat itu, dengan pemantauan rutin dan gaya hidup sehat, Lintang bisa menjalani hidup normal. Dan ya, ketika ia berusia sekitar 10 tahun, kita perlu mempertimbangkan prosedur bedah untuk memperbaiki kelainan katup jantungnya. Reza ingat bagaimana ia mencatat dengan teliti setiap rekomendasi dokter. Olahraga apa yang boleh dilakukan Lintang, makanan apa yang sebaiknya dihindari, tanda-tanda apa yang perlu diwaspadai. Ia bertekad untuk terlibat sepenuhnya dalam perawatan putrinya. Namun ada satu hal yang masih mengganggu pikirannya. Bagaimana mungkin ia bisa tidak mengetahui kondisi kesehatan putrinya sendiri selama ini? Apakah ia benar-benar seburuk itu sebagai seorang ayah? Sepertinya bukan pekerjaan yang menyita perhatianmu, kata Sari, membuyarkan lamunan Reza. Ia berjalan mendekati Reza dengan 2 cangkir kopi di tangannya. Reza menerima kopi yang disodorkan, Sari dengan senyuman terima kasih. Aku sedang memikirkan Lintang, kondisi jantungnya. Sari duduk di kursi seberang Reza. Dokter Adi menjelaskan semuanya dengan baik, bukan? Kondisinya bisa ditangani. Ya, tapi Reza menatap Sari dengan serius. Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang ini selama bertahun-tahun? Apa aku benar-benar ayah yang buruk sampai tidak mengetahui bahwa anakku memiliki kondisi jantung? Sari menghela napas panjang. Reza, ada sesuatu yang perlu kuakui padamu. Ia meletakkan kopinya. Aku tidak pernah memberitahumu secara langsung tentang kondisi Lintang. Apa? Reza terkejut. Tapi kau bilang kau mencoba memberitahuku berkali-kali. Ya, aku mencoba. Tapi aku tidak pernah mengatakan bahwa itu tentang masalah jantung Lintang. Aku hanya berkata bahwa ada hal penting yang perlu kita bicarakan tentang Lintang. Sari menunduk, seolah malu dengan pengakuannya. Aku marah padamu saat itu, Reza. Marah karena kau selalu memprioritaskan pekerjaanmu, dan sebagian dari diriku ingin kau merasa bersalah, ingin kau menyadari sendiri bahwa ada sesuatu yang salah dengan putrimu. Reza menatap Sari, berusaha mencerna pengakuan itu. Jadi kau sengaja tidak memberitahuku secara spesifik. Awalnya, ya, Sari mengakui. Tapi kemudian, setelah perceraian, aku benar-benar mencoba memberitahumu. Aku bahkan membawa Lintang ke kantormu sekali. Tapi kau sedang rapat penting dengan investor, dan kami disuruh menunggu hampir 3 jam sebelum akhirnya aku menyerah dan membawa Lintang pulang. Reza teringat hari itu. Ia memang ingat bahwa Sari dan Lintang datang ke kantornya, tapi ia mengira itu hanya kunjungan biasa, bukan untuk membicarakan sesuatu yang serius. Aku seharusnya lebih berusaha, kata Sari dengan nada menyesal. Egoku, kemarahanku. Aku membiarkannya menghalangi apa yang terbaik untuk Lintang, dan kemudian Raditya muncul, dan aku terlalu takut untuk memberitahumu apapun. Kenapa? Kenapa takut memberitahuku tentang kondisi putri kita sendiri? Sari menarik napas dalam-dalam, seperti sedang mengumpulkan keberanian. Karena Raditya mengancam akan menyakiti Lintang jika aku melakukan apapun yang membuatmu terlibat lebih jauh dalam hidup kami. Ia ingin mengendalikan sumber uangnya, yaitu kau, tanpa intervensi langsung darimu. Tapi kenapa? Apa motifnya sebenarnya? Uang, tentu saja. Tapi lebih dari itu, ia seperti terobsesi untuk menguasai kehidupan orang lain, mengendalikan mereka, membuat mereka bergantung padanya secara emosional,
lalu mengambil segala yang mereka miliki. Reza terdiam, mencerna semua informasi itu. Sebagian dari dirinya marah pada Sari karena tidak memberitahunya tentang kondisi Lintang lebih awal, tapi sebagian lagi mengerti bahwa ia juga bertanggung jawab atas situasi ini. Keabsenannya, ketidakpeduliannya, prioritasnya yang kacau, semua itu berkontribusi pada apa yang terjadi. "Papi, Mami, lihat!" Suara ceria Lintang memecah keheningan. Gadis kecil itu berlari menuju mereka dari arah taman, membawa sebuah bunga liar berwarna ungu. Bunga ini warnanya sama seperti gaun Barbie. "Punyaku." Reza dan Sari sama-sama tersenyum melihat keceriaan putri mereka. Untuk saat ini, masa lalu dan segala penyesalan mereka bisa menunggu. "Cantik sekali sayang," puji Sari, menerima bunga dari tangan Lintang. "Papi, ayo main ke taman bersamaku," ajak Lintang, menarik tangan Reza. "Ada ayunan di sana." "Tentu, putri kecil." Reza bangkit dari kursinya menutup laptopnya. "Papi akan mendorong ayunanmu setinggi langit." Sari tersenyum melihat ayah dan anak itu berjalan bergandengan tangan menuju taman. Mungkin tidak semua hubungan bisa diperbaiki, pikirnya, tapi ikatan antara orang tua dan anak selalu memiliki kesempatan kedua. Sementara itu, di kantor Wijaya, grup di Jakarta, Bambang sedang memeriksa beberapa laporan keuangan ketika ia menemukan sesuatu yang ganjil. Sudah beberapa bulan terjadi transfer rutin dalam jumlah kecil ke sebuah rekening yang tidak dikenal. Jumlahnya tidak besar, hanya beberapa juta rupiah setiap minggu, sehingga tidak terdeteksi dalam audit rutin. Bambang segera menelepon Reza. "Pak, Reza, saya menemukan sesuatu yang mencurigakan dalam laporan keuangan perusahaan," lapornya. Reza yang sedang mendorong ayunan Lintang meminta putrinya untuk bermain sebentar dengan ibunya sementara ia menerima panggilan itu. "Apa yang kau temukan, Bambang?" Bambang menjelaskan temuannya tentang transfer-transfer kecil yang mencurigakan. Semua transfer diarahkan ke rekening atas, nama PT Cakrawala Baru. "Saya sudah mencoba mencari informasi tentang perusahaan ini, tapi sepertinya hanya perusahaan cangkang." "Siapa yang menyetujui transfer-transfer ini?" "Itu dia masalahnya, Pak. Semuanya disetujui oleh Pak Andika. Berdasarkan sistem kita, dia menggunakan kode otorisasi Bapak." Reza merasakan amarahnya memuncak. Dugaan Inspektur Ratna benar, ada orang dalam yang terlibat, dan orang itu adalah Andika, salah satu eksekutif kepercayaannya. "Bambang, aku ingin kau melakukan beberapa hal," kata Reza dengan nada tegas. "Pertama, hentikan semua akses Andika ke sistem keuangan perusahaan. Kedua, jangan beritahu siapapun tentang hal ini, termasuk Andika. Biarkan dia mengira bahwa semuanya berjalan normal. Ketiga, kirimkan semua bukti ini ke Inspektur Ratna dari Polda Metro Jaya. Dan yang terakhir, aku ingin kau memeriksa rekening pribadi Andika, lakukan dengan sangat hati-hati." "Baik, Pak, akan saya lakukan segera." Setelah menutup telepon, Reza berjalan kembali ke arah Lintang dan Sari yang sedang bermain di taman. Melihat mereka berdua tertawa bersama, membuat Reza semakin bertekad untuk melindungi keluarganya. Malam itu setelah Lintang tertidur, Reza dan Sari duduk di beranda villa, menikmati udara malam Bandung yang sejuk. "Aku menerima telepon dari Bambang tadi," kata Reza, memecah keheningan. "Sepertinya kita menemukan penghubung antara Raditya dan perusahaanku." "Siapa?" tanya Sari, matanya melebar. "Andika, manajer keuangan senior. Dia telah melakukan transfer rutin ke rekening yang diduga terkait dengan Raditya." Reza menghela napas. "Aku mempercayainya, Sari. Dia bekerja denganku selama hampir 8 tahun. Raditya atau Hendra sangat pandai memilih sekutunya," kata Sari pelan. "Dia selalu mencari orang yang memiliki akses atau informasi penting. Yang masih belum kupahami adalah motifnya. Apa yang dia inginkan sebenarnya? Uang? Kekuasaan?" Sari menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit Bandung. "Mungkin keduanya, tapi ada sesuatu yang lebih personal dalam caranya mendekati kita, seperti ia memiliki dendam khusus." "Dendam? Terhadapku? Tapi aku bahkan tidak mengenalnya." "Sebelum semua ini terjadi,
Mungkin bukan terhadapmu secara pribadi, kata Sari perlahan, seolah sedang menyusun puzzle dalam benaknya. Mungkin terhadap apa yang kau wakili, kesuksesan, kekayaan, status, hal-hal yang mungkin pernah ia impikan tapi tidak pernah ia capai. Reza terdiam, memikirkan kemungkinan itu. Mungkinkah semua ini lebih dari sekadar skema penipuan biasa? Mungkinkah ada motif yang lebih dalam, lebih personal di balik semua ini? Sari, kata Reza tiba-tiba, ada sesuatu yang masih mengganjal. Kenapa kau tidak pernah memeriksa rekeningmu? Kau pasti akan menyadari bahwa uangmu menghilang, bukan? Sari menunduk, wajahnya menunjukkan rasa malu. Raditya mengambil semua kartu ATM dan buku tabunganku. Dia bilang dia akan mengelola segalanya. Awalnya dia masih memberiku uang belanja setiap minggu, tapi lama-kelamaan jumlahnya semakin sedikit, hingga akhirnya nyaris tidak ada. Dan kau tidak mencoba mendapatkan kartu baru dari bank. Aku mencoba sekali, jawab Sari, tapi dia mengikutiku ke bank dan aku tidak pernah mencoba lagi setelah itu. Reza tidak perlu bertanya apa yang terjadi setelah Raditya mengikuti Sari ke bank. Ia bisa membayangkan ancaman dan ketakutan yang dirasakan Sari. Besok, kata Reza, aku ingin kita pergi ke bank bersama. Kita akan membuka rekening baru atas namamu dengan pengamanan ekstra. Tidak ada yang bisa mengaksesnya selain kau sendiri. Sari mengangguk, tampak ragu. Apa menurutmu itu aman? Bagaimana jika dia masih mengawasi kita? Kita akan pergi ke kantor pusat bank, bukan cabang lokal, dan aku akan memastikan ada pengawalan. Reza menggenggam tangan Sari. Kau perlu mulai membangun kembali independensi finansialmu, Sari. Itu langkah pertama untuk benar-benar bebas darinya. Saat mereka duduk dalam keheningan yang nyaman, ponsel Reza berdering. Itu Bambang lagi. Pak Reza, saya menemukan sesuatu tentang Andika yang mungkin terkait dengan semua ini, kata Bambang tanpa basa-basi. Dia memiliki seorang sepupu yang dulu bekerja di Departemen HRD PT Wijaya Property sebelum Bapak memecat seluruh departemen itu dan menggantinya dengan tim baru 5 tahun lalu. Apa hubungannya dengan Raditya? Sepupu Andika itu namanya Hendra Pratama, Pak. Reza hampir menjatuhkan ponselnya. Kau yakin? 100%, Pak. Saya menemukan foto mereka bersama di akun media sosial lama Andika. Dan ada lagi, Pak. Andika ternyata menyimpan semua dokumen perceraian Bapak dengan Ibu Sari, termasuk detail keuangan dan jadwal kunjungan Bapak ke Lintang. Akhirnya semua mulai masuk akal. Ini bukan hanya tentang uang. Ini adalah balas dendam yang telah direncanakan dengan matang. Hendra Pratama, sepupu Andika, menggunakan Sari dan Lintang sebagai alat untuk membalas dendam terhadap Reza karena telah memecat sepupunya dan mungkin orang-orang lain yang dekat dengannya. Bambang, kirimkan semua informasi ini ke Inspektur Ratna segera. Dan Reza melirik Sari yang mendengarkan percakapannya dengan cemas. Pastikan keamanan villa ini diperkuat. Aku ingin 2 penjaga tambahan mulai besok pagi. Setelah menutup telepon, Reza menjelaskan semuanya kepada Sari. Wajah wanita itu memucat saat mendengar bahwa Raditya atau Hendra ternyata memiliki motif balas dendam sejak awal. Jadi aku hanya alat? Bisik Sari, suaranya bergetar. Dan itu kesalahanku, kata Reza, menggenggam tangan Sari erat-erat. Seandainya aku lebih memperhatikan, seandainya aku tidak terlalu sibuk dengan perusahaan. Tidak, Reza. Kita berdua membuat kesalahan. Kita berdua terlalu fokus pada diri sendiri, hingga melupakan apa yang benar-benar penting. Sari menatap ke arah kamar Lintang. Tapi sekarang kita punya kesempatan untuk memperbaikinya, bukan? Untuk Lintang. Reza mengangguk. Untuk Lintang. Di ujung cakrawala, cahaya pertama fajar mulai muncul, membawa harapan baru bagi hari yang akan datang. Bab 6. Jalan pulang 2 minggu telah berlalu sejak mereka tiba di Villa Bandung. Pagi itu Reza berdiri di teras, menikmati udara sejuk yang khas dari dataran tinggi Priangan. Di tangannya secangkir kopi mengepul hangat dan di hatinya ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Telepon untuk Anda. Pak,
kata Putra, salah satu petugas keamanan yang ia pekerjakan untuk menjaga villa. Reza menerima telepon dengan antisipasi. Akhir-akhir ini ia selalu waspada setiap kali telepon berdering. Reza Wijaya, jawabnya singkat. Pak Reza, Inspektur Ratna di sini. Saya punya kabar baik untuk Anda. Jantung Reza berdebar lebih cepat. Apa itu, Inspektur? Kami berhasil menangkap Hendra Pratama tadi malam. Dia tertangkap saat mencoba meninggalkan negara ini melalui pelabuhan kecil di Banten. Dan Andika, karyawan Anda, juga sudah kami amankan untuk diinterogasi. Reza memejamkan mata, merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Terima kasih, Inspektur. Ini berita yang sangat melegakan. Ada satu hal lagi, Pak. Dalam penangkapan itu, kami menemukan dokumen yang menunjukkan bahwa Hendra telah melakukan hal serupa terhadap 5 wanita lain selama 3 tahun terakhir. Kami membutuhkan kesaksian Ibu Sari untuk memperkuat kasus kami. Saya mengerti. Saya akan bicarakan dengan Sari. Kapan Anda membutuhkan kesaksiannya? Tidak terburu-buru. Berikan dia waktu untuk mempersiapkan diri secara mental. Ini tidak akan mudah baginya untuk mengingat kembali semua trauma itu. Setelah menutup telepon, Reza berjalan masuk ke dalam rumah. Ia menemukan Sari dan Lintang di ruang keluarga sedang bermain kartu Uno bersama. "Papi, ayo gabung. Aku sedang mengalahkan Mami," seru Lintang dengan gembira. Reza tersenyum, duduk bergabung dengan mereka di lantai. "Tentu sayang, tapi sebentar ya, Papi perlu bicara dengan Mami dulu." Reza memberi isyarat pada Sari untuk berbicara empat mata. Mereka berjalan ke dapur, sementara Lintang asyik menyusun kartunya. "Ada kabar dari Inspektur Ratna," kata Reza. Pelan. Mereka menangkap Hendra dan Andika. Wajah Sari memucat sejenak, lalu perlahan-lahan sebuah senyum lega terbentuk di bibirnya. "Benar-benar tertangkap?" Reza mengangguk. "Ya, dan mereka menemukan bukti bahwa ada korban lain sebelum dirimu. Inspektur Ratna meminta kesaksianmu untuk memperkuat kasus mereka." Sari menarik napas dalam-dalam, tangannya sedikit gemetar. Aku akan melakukannya. Tidak hanya untuk diriku dan Lintang, tapi juga untuk wanita-wanita lain yang mungkin menjadi targetnya di masa depan jika dia bebas." Reza menggenggam tangan Sari dengan lembut. "Kau wanita yang sangat kuat, Sari. Lebih kuat dari yang kau sadari." Mereka kembali ke ruang keluarga, di mana Lintang menunggu dengan tidak sabar. "Ayo main, Papi." Lintang menyerahkan setumpuk kartu pada Reza. Saat mereka bermain bersama, tawa Lintang memenuhi ruangan, dan untuk pertama kalinya sejak lama, Reza merasa benar-benar hadir. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental dan emosional. Ia tidak memikirkan rapat yang tertunda, email yang belum dibaca, atau kesepakatan bisnis yang harus ditandatangani. Fokusnya sepenuhnya pada putri kecilnya, pada senyumnya yang cerah, dan pada kebahagiaan sederhananya. "Papi," kata Lintang tiba-tiba, "apakah kita akan tinggal di sini selamanya?" Reza dan Sari bertukar pandang. Mereka belum membicarakan rencana jangka panjang. "Kamu suka tinggal di sini?" tanya Reza. Lintang mengangguk antusias. "Suka. Ada taman besar, udaranya sejuk, dan..." Dia merendahkan suaranya. "Tidak ada Om Raditya yang memarahi Mami." Kata-kata polos itu menusuk hati Reza dan Sari. Betapa seorang anak sekecil Lintang harus menyaksikan hal-hal yang tidak seharusnya ia lihat. "Bagaimana kalau kita tinggal di sini sampai liburan sekolahmu selesai?" usul Sari. "Setelah itu, kita perlu kembali ke Jakarta, karena sekolahmu akan dimulai. Tapi mungkin kita bisa mencari rumah baru di sana." "Rumah untuk kita bertiga?" tanya Lintang penuh harap. Reza dan Sari kembali bertukar pandang, kali ini dengan sedikit canggung. Mereka belum membicarakan masa depan hubungan mereka. Apakah mereka akan kembali bersama? Apakah itu bahkan mungkin setelah semua yang terjadi? "Kita akan memikirkan solusi terbaik untuk semuanya, sayang," jawab Reza diplomatis. "Yang pasti, Papi akan selalu dekat denganmu mulai sekarang." Jawaban itu tampaknya cukup memuaskan Lintang untuk saat ini. Gadis kecil itu kembali fokus pada permainan kartu mereka. Malam itu setelah Lintang tertidur, Reza dan Sari duduk di teras ditemani bintang-bintang yang bertaburan di langit Bandung. "Jadi," kata Sari memecah, "keheningan.
Apa rencanamu setelah semua ini? Reza menatap langit malam yang pekat. Secara profesional, aku berencana untuk merestrukturisasi perusahaan. Terlalu banyak hal yang terabaikan selama aku fokus hanya pada keuntungan dan ekspansi. Tapi secara pribadi, ia menoleh ke arah Sari. Itu tergantung. Tergantung pada apa yang kau inginkan, Sari? Pada apa yang terbaik untuk Lintang? Sari tampak terkejut dengan jawaban itu. Kau bertanya padaku? Tentu saja. Aku sudah terlalu lama membuat keputusan sepihak, mengira bahwa aku selalu tahu apa yang terbaik. Tapi lihat kemana itu membawa kita. Reza menggelengkan kepalanya. Tidak lagi. Mulai sekarang, semua keputusan yang menyangkut keluarga kita harus dibicarakan bersama. Keluarga kita, ulang Sari pelan. Apakah kita masih keluarga, Reza? Kita akan selalu menjadi keluarga, Sari, karena Lintang. Tapi apakah kita bisa menjadi lebih dari sekadar orang tua yang berpisah? Reza menghela napas. Itu tergantung pada banyak hal. Pada apakah kau masih bisa mempercayaiku? Pada apakah aku bisa membuktikan bahwa aku benar-benar berubah? Sari memandang jauh ke kegelapan malam. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk hubungan romantis lagi, Reza. Tidak dalam waktu dekat. Terlalu banyak yang telah terjadi. Terlalu banyak luka yang perlu disembuhkan. Aku mengerti, kata Reza tulus, dan aku akan menghormati apapun keputusanmu. Yang terpenting bagiku sekarang adalah memastikan kau dan Lintang aman dan bahagia. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman untuk beberapa saat, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Aku mulai memikirkan untuk kembali mengajar, kata Sari tiba-tiba. Mungkin tidak di universitas yang sama, tapi mengajar selalu menjadi passionku. Reza tersenyum. Itu ide yang bagus. Aku bisa membantu mencari kontakku di dunia akademis jika kau mau. Terima kasih, tapi aku ingin mencobanya sendiri dulu. Jawab Sari. Aku perlu membangun kembali kepercayaan diriku, mengetahui bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Aku menghargai itu, kata Reza. Tapi ingatlah bahwa menerima bantuan tidak membuatmu lemah, Sari. Terkadang dibutuhkan lebih banyak keberanian untuk menerima uluran tangan daripada mencoba melakukan segalanya sendirian. Kata-kata itu mengingatkan Sari pada dirinya sendiri beberapa tahun lalu. Bagaimana ia selalu berusaha menjadi independen, bagaimana ia menolak bantuan dari siapapun karena takut dianggap lemah. Ironisnya, sikap itulah yang membuatnya rentan terhadap manipulasi Raditya yang menawarkan bantuan dengan agenda tersembunyi. Mungkin kau benar, akhirnya Sari mengakui. Mungkin kita semua perlu belajar bahwa meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Esoknya, ketika matahari mulai terbit di ufuk timur, Reza menemukan Lintang sudah duduk di teras, melukis pemandangan gunung dengan cat air yang ia temukan di laci rumah itu. Pagi, putri kecil, sapa Reza mengecup puncak kepala putrinya. Melukis apa? Gunung itu, Pi. Lintang menunjuk ke kejauhan. Tapi aku tidak tahu namanya. Itu Gunung Tangkuban Perahu, jawab Reza. Suatu hari nanti papi akan mengajakmu ke sana. Pemandangan dari atas sangat indah. Janji? Mata Lintang berbinar penuh harap. Janji. Reza mengulurkan jari kelingkingnya dan Lintang menautkan kelingking kecilnya memeteraikan janji mereka. Sari bergabung dengan mereka tidak lama kemudian, membawa nampan berisi sarapan sederhana, roti panggang, telur dan jus jeruk segar. Mereka menikmati sarapan bersama di teras, dengan pemandangan alam Bandung yang memukau sebagai latar belakang. Papi, panggil Lintang tiba-tiba, aku senang kita bisa seperti ini. Seperti keluarga sungguhan lagi. Reza dan Sari bertukar pandang, tidak yakin bagaimana harus merespons. Mereka tidak ingin memberi Lintang harapan palsu, tapi juga tidak ingin menghancurkan kebahagiaannya saat ini. Kita memang keluarga sungguhan, sayang, jawab Sari akhirnya. Mungkin tidak seperti keluarga lain yang Lintang lihat di sekolah, tapi papi dan mami akan selalu menyayangi Lintang dan kita akan selalu menjadi keluarga dalam bentuk apapun. Jawaban itu tampaknya memuaskan Lintang. Gadis kecil itu tersenyum lebar dan melanjutkan sarapannya. Setelah sarapan, ponsel Reza berdering. Itu Inspektur Ratna lagi. Pak Reza, maaf mengganggu Anda lagi.
kata polisi wanita itu. Tapi saya pikir Anda ingin tahu bahwa Andika telah mengakui keterlibatannya. Dia mengakui bahwa dia yang memberi informasi tentang Ibu Sari dan Lintang kepada Hendra, termasuk detail transfer bulanan yang Anda kirim. Apa motifnya? Tanya Reza. Dia mengklaim bahwa dia merasa diabaikan oleh Anda, merasa bahwa kontribusinya pada perusahaan tidak pernah dihargai sepenuhnya. Ketika sepupunya Hendra datang dengan ide untuk memberi pelajaran pada Anda, dia melihatnya sebagai kesempatan untuk balas dendam. Reza tertegun. Apakah dia benar-benar sebegitu buruknya sebagai pemimpin hingga karyawan kepercayaannya sendiri ingin membalas dendam? Berapa banyak lagi orang yang ia telah kecewakan tanpa ia sadari? Satu hal lagi, Pak, lanjut Inspektur Ratna. Kami menemukan bukti bahwa Hendra berencana untuk menculik Lintang jika rencananya dengan Ibu Sari gagal. Dia tahu kondisi jantung Lintang dan berencana menggunakan itu untuk memeras Anda. Darah Reza terasa membeku. Menculik Lintang? Ya, tapi untungnya rencana itu tidak pernah terjadi. Kami menemukan catatan detailnya, termasuk rumah sakit yang akan ia gunakan sebagai tempat persembunyian, dengan dokter palsu dan semua. Ini bukan operasi kecil-kecilan, Pak Reza. Ini direncanakan dengan sangat matang. Setelah menutup telepon, Reza merasa perlu duduk. Kakinya lemas membayangkan apa yang mungkin terjadi jika Lintang tidak meneleponnya hari itu. Jika ia tidak segera datang jika Raditya berhasil menjalankan rencananya yang lebih jahat. Reza, Sari mendekatinya dengan wajah cemas. Ada apa kau pucat sekali? Reza menceritakan apa yang baru saja ia dengar dari Inspektur Ratna dengan suara yang nyaris berbisik agar Lintang tidak mendengar. Sari menutup mulutnya dengan tangan, mata terbelalak ngeri. Ya Tuhan, Cus, bisiknya. Kita harus sangat berhati-hati mulai sekarang, terutama dengan kondisi Lintang. Tidak akan ada yang menyakiti putri kita. Reza berjanji, genggamannya pada tangan Sari mengerat. Tidak selama aku masih bernapas. Sore itu, Reza mengajak Lintang jalan-jalan di sekitar villa. Udara Bandung yang sejuk membuat perjalanan mereka terasa menyenangkan. Lintang berjalan riang di sampingnya, sesekali berhenti untuk mengagumi bunga atau serangga yang menarik perhatiannya. Papi, panggil Lintang saat mereka duduk di sebuah bangku taman kecil. Kenapa Papi dan Mami bercerai? Pertanyaan itu mengejutkan Reza. Ia tidak siap untuk diskusi seperti ini, tapi kemudian ia teringat janjinya untuk lebih jujur dan lebih hadir bagi putrinya. Papi dan Mami, kami punya masalah yang tidak bisa kami selesaikan saat itu, jawab Reza hati-hati. Papi terlalu fokus pada pekerjaan, dan Mami merasa kesepian. Kami berdua membuat kesalahan. Lintang mengangguk pelan mencerna informasi itu. Tapi sekarang Papi tidak terlalu sibuk lagi kan? Dan Mami tidak kesepian lagi karena Papi ada di sini. Benar sayang, Papi sudah belajar banyak. Papi sekarang tahu bahwa tidak ada yang lebih penting daripada keluarga, daripada kamu dan Mami. Jadi, Lintang menatap Reza penuh harap. Apakah Papi dan Mami akan menikah lagi? Reza tersenyum lembut, mengusap rambut putrinya. Papi tidak tahu sayang. Itu keputusan yang sangat besar dan harus dipikirkan dengan sangat hati-hati. Tapi yang pasti, Papi dan Mami akan selalu menyayangimu, bersama ataupun tidak. Lintang tampak sedikit kecewa, tapi kemudian tersenyum. Yang penting kita bersama-sama, ya kan, Pi? Ya, sayang, yang penting kita bersama-sama. Malam itu setelah Lintang tertidur, Reza menemukan Sari duduk sendirian di teras, menatap bintang-bintang. Ia duduk di samping mantan istrinya itu, ikut memandang langit. Lintang bertanya apakah kita akan menikah lagi, kata Reza. Memecah keheningan, Sari tersenyum kecil. Apa yang kau katakan padanya? Bahwa itu keputusan besar yang harus dipikirkan dengan hati-hati. Sari mengangguk. Jawaban yang bijaksana. Tapi sebenarnya, lanjut Reza, aku ingin tahu pendapatmu, bukan untuk Lintang, tapi untukmu sendiri. Apakah kau pikir kita masih punya kesempatan? Sari terdiam sejenak, matanya masih menatap langit. Berbintang, aku tidak tahu Reza. Terlalu banyak yang telah terjadi, terlalu banyak luka, tapi juga terlalu banyak kenangan indah yang sulit untuk dilupakan. Mungkin kita bisa mulai dari awal, usul Reza.
bukan sebagai suami istri, tapi sebagai dua orang yang sedang belajar mengenal satu sama lain lagi. Tidak terburu-buru, satu langkah pada satu waktu. Sari akhirnya menoleh menatap Reza, senyum kecil terbentuk di bibirnya. Satu langkah pada satu waktu. Aku bisa menerima itu. Di ufuk timur, fajar mulai menyingsing, membawa janji hari baru. Dan di teras villa itu, dua orang yang pernah saling mencintai, yang terpisahkan oleh kesalahpahaman dan kesibukan, kini duduk berdampingan, menatap masa depan yang mungkin suatu hari nanti akan membawa mereka kembali ke jalan pulang yang sama. Bab 6, kesempatan kedua. 6 bulan kemudian, kehidupan Reza Wijaya telah berubah sepenuhnya. Bukan lagi seorang pengusaha yang terobsesi dengan pekerjaan, ia kini menghabiskan sebagian besar waktunya menjadi ayah yang hadir, mengantar jemput Lintang ke sekolah, membantu mengerjakan PR, dan tak pernah absen dari pertemuan orang tua murid. Pagi, itu Reza berdiri di depan cermin, merapikan dasinya dengan hati-hati. Hari ini adalah hari yang istimewa. Pengadilan akhirnya akan mengumumkan putusan terhadap Hendra Pratama alias Raditya. Papi tampak gagah, komentar Lintang yang mengintip dari pintu kamar Reza. Reza tersenyum, berlutut untuk menyamakan tingginya dengan putrinya. Terima kasih putri kecil, hari ini papi harus ke pengadilan, jadi papi tidak bisa mengantar Lintang ke sekolah. Tidak, Kang apa-apa. Om Putra sudah bilang dia yang akan mengantarku. Lagi pula, Lintang merendahkan suaranya seperti berbisik rahasia. Aku suka naik mobil Om Putra. Dia selalu putar lagu kesukaanku. Reza tertawa, mengacak-acak rambut Lintang dengan, sayang, Putra yang awalnya hanya petugas keamanan yang ia rekrut, kini telah menjadi semacam paman bagi Lintang dan asisten pribadi untuk keluarga kecil mereka. Setelah kembali dari Bandung 2 bulan lalu, Reza membeli rumah baru di kawasan Bintaro, tidak semewah rumahnya di Menteng, tapi cukup luas dengan halaman yang cocok untuk Lintang bermain. Sari memiliki rumah sendiri tidak jauh dari situ, hanya berjarak 5 menit berkendara, sehingga memudahkan Lintang untuk mengunjungi kedua orang tuanya. Reza turun untuk sarapan dan menemukan Sari sudah duduk di meja makan, mengenakan blazer, biru navy yang rapi, pakaian yang ia pilih untuk menghadiri sidang hari ini. Pagi, sapa Reza menuangkan kopi untuk dirinya sendiri. Sudah siap untuk hari ini? Sari mengangguk, meski terlihat gugup. Sebisa mungkin, Inspektur Ratna bilang kesaksianku sangat kuat. Dengan bukti-bukti tambahan dari korban lainnya, mereka yakin Hendra akan mendapatkan hukuman maksimal. Kau sangat berani, Sari, kata Reza tulus. Tidak semua korban kekerasan domestik memiliki keberanian untuk bersaksi di pengadilan. Aku melakukannya bukan hanya untuk diriku sendiri, jawab Sari, matanya menatap Lintang yang sedang mengambil susu dari kulkas. Tapi untuk Lintang dan untuk wanita-wanita lain yang mungkin menjadi korban berikutnya jika Hendra dibiarkan bebas. Reza tersenyum bangga. Inilah Sari yang ia kenal dulu, wanita kuat, berprinsip, dan penuh empati, sosok yang sempat hilang selama beberapa tahun terakhir. Terkubur di bawah trauma dan ketakutan, kini perlahan-lahan kembali. Setelah mengantar Lintang ke sekolah bersama Putra, Reza dan Sari, berangkat menuju Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di depan gedung pengadilan beberapa wartawan sudah menunggu. Kasus ini telah menarik perhatian media karena melibatkan pengusaha sekaliber Reza Wijaya. Pak Reza, apa benar Anda akan memberikan kesaksian hari ini? Seru salah seorang wartawan. Nyonya Sari, bagaimana perasaan Anda menghadapi mantan kekasih yang telah menyiksa Anda? Tanya yang lain. Reza merangkul bahu Sari protektif, membimbingnya melewati kerumunan wartawan tanpa menjawab pertanyaan mereka. Di dalam gedung, Inspektur Ratna sudah menunggu. Selamat pagi, Pak Reza, Bu Sari, sapa Inspektur Ratna. Sidang akan dimulai 1 jam lagi. Mari saya antar ke ruang tunggu saksi. Ruang tunggu saksi adalah sebuah ruangan kecil dengan beberapa kursi dan meja. Di sana, Reza dan Sari bertemu dengan 2 wanita lain, korban-korban Hendra yang juga akan memberikan kesaksian hari ini. Ini Ibu Maya dan Ibu Dina, Inspektur Ratna memperkenalkan mereka. Mereka juga korban Hendra dengan modus yang sama. Kedua wanita itu tampak gugup.
tapi ada keteguhan dalam mata mereka. Tekad untuk memastikan bahwa pria yang telah menyakiti mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. "Terima kasih sudah berani bersaksi," kata Sari pada kedua wanita itu. "Saya tahu ini tidak mudah. Ketika saya melihat kasus Anda di berita, saya merasa seperti melihat cermin," kata Ibu Maya, seorang wanita berusia sekitar 40-an. "Apa yang terjadi pada Anda juga terjadi pada saya, hampir persis sama. Dia mengambil semua uang saya, mengisolasi saya dari keluarga, membuat saya merasa tidak berharga. Dan pada akhirnya, kita semua di sini," sambung Ibu Dina, yang lebih muda, mungkin baru awal 30-an. "Bukan sebagai korban lagi, tapi sebagai penyintas yang akan memastikan dia tidak bisa menyakiti wanita lain." Reza tersentuh melihat solidaritas di antara ketiga wanita itu. Dari tragedi personal, mereka menemukan kekuatan bersama. Saat sidang dimulai, ruang pengadilan dipenuhi oleh wartawan, aktivis perempuan dan masyarakat umum yang penasaran. Hendra dibawa masuk dengan tangan terborgol. Ia tampak lebih kurus dari terakhir kali Sari melihatnya, tapi tatapannya masih sama, dingin dan menghitung. Ketika Hendra melihat Sari duduk di samping Reza, matanya menyipit dengan kebencian. Reza secara instingtif bergerak lebih dekat ke Sari, siap melindunginya jika diperlukan. Sidang hari itu berlangsung dengan menegangkan. Jaksa menjabarkan kasus dengan detail mengerikan tentang bagaimana Hendra secara sistematis memanipulasi dan mengontrol korban-korbannya, tidak hanya secara emosional tapi juga secara finansial. Andika, yang juga hadir sebagai terdakwa dalam kasus terpisah, tampak tertunduk malu saat kesaksian tentang keterlibatannya diungkapkan. Ketika tiba giliran Sari untuk bersaksi, ia berjalan ke kursi saksi dengan langkah mantap. Suaranya bergetar di awal, tapi semakin lama semakin kuat saat ia menceritakan pengalamannya. Bagaimana Hendra menemukannya saat ia paling rentan, bagaimana ia perlahan-lahan mengambil alih hidupnya, dan bagaimana ia menggunakan Lintang untuk mengontrol Sari. "Dia mengancam akan menyakiti putri saya jika saya mencoba memberitahu siapapun," kata Sari, matanya tidak pernah meninggalkan Hendra. "Dia tahu tentang kondisi jantung putri saya dan menggunakan itu untuk menakut-nakuti saya." Di bangku penonton, Reza mengepalkan tangannya dengan marah, tapi juga dengan rasa bangga melihat kekuatan Sari. Setelah kesaksian dari semua korban dan bukti-bukti dihadirkan, hakim menutup sidang. Untuk pertimbangan, keputusan akan diumumkan minggu depan. Di luar ruang pengadilan, pers berkerumun untuk mendapatkan pernyataan. Kali ini, Reza memutuskan untuk berbicara. "Hari ini, kita semua telah menyaksikan keberanian luar biasa dari para wanita yang berani bersuara melawan kekerasan dan manipulasi," katanya di depan mikrofon dan kamera. "Sebagai seorang pria yang pernah gagal melindungi keluarganya, saya ingin mengajak semua orang untuk lebih waspada terhadap tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga dan manipulasi emosional. Uang bukan jaminan keamanan. Apa yang dibutuhkan adalah kepedulian nyata, kehadiran aktif, dan komunikasi terbuka." Kata-kata itu menjadi headline di berbagai media esok harinya. Kisah Reza, Sari, dan Lintang menjadi katalis untuk diskusi nasional tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pentingnya pendidikan finansial bagi perempuan. Seminggu kemudian, pengadilan menjatuhkan vonis maksimal kepada Hendra Pratama, 15 tahun penjara untuk berbagai dakwaan, termasuk penipuan, penggelapan, kekerasan dalam rumah tangga, dan percobaan penculikan. Andika mendapatkan 7 tahun penjara karena keterlibatannya. Keluar dari gedung pengadilan, Reza, Sari, dan Lintang disambut oleh banyak orang yang mendukung mereka, aktivis perempuan, penyintas kekerasan dalam rumah tangga, dan bahkan beberapa eksekutif perempuan dari perusahaan Reza yang terinspirasi oleh perjuangan mereka. "Papi, kenapa banyak orang yang ingin foto dengan kita?" tanya Lintang kebingungan. Reza berlutut di hadapan putrinya. "Karena Mami sangat berani, sayang. Dia membantu banyak orang dengan bercerita tentang pengalamannya." Lintang menatap ibunya dengan mata berbinar. "Mami memang pemberani." 3 bulan kemudian, sebuah undangan pesta ulang tahun Lintang yang ke-9 tersebar di antara keluarga dan teman-teman dekat. Pesta itu akan diadakan di rumah baru milik Reza di Bintaro. Dalam undangan tersebut, tertera nama Reza dan Sari
Sebagai tuan rumah, hari itu halaman rumah Reza dihias dengan balon dan pita berwarna-warni. Sebuah kue besar berbentuk unicorn, binatang favorit Lintang, terpajang di meja utama. Anak-anak berlarian di halaman, sementara para orang dewasa mengobrol santai. Rumah yang indah, komentar salah satu tamu, seorang kolega Reza dari perusahaan. Dan Lintang tampak sangat bahagia. Kau melakukan hal yang benar, Reza. Reza tersenyum, matanya mencari sosok Sari di antara kerumunan. Ia menemukannya sedang mengobrol dengan beberapa ibu lain, tampak santai dan percaya diri. Sari kini telah kembali mengajar di sebuah universitas swasta ternama di Jakarta, mengambil posisi paruh waktu yang memungkinkannya tetap memiliki waktu untuk Lintang. Ya, jawab Reza akhirnya. Aku memang melakukan hal yang benar, meski terlambat. Saat pesta hampir berakhir, Lintang meminta semua tamu untuk berkumpul di halaman. Dengan bangga ia menunjukkan sebuah gambar besar yang telah ia buat, lukisan keluarga yang menampilkan dirinya, Reza dan Sari berdiri bersama di depan sebuah rumah dengan matahari tersenyum di atasnya. Ini adalah keluargaku, kata Lintang dengan bangga. Mami, papi, dan aku. Kami tidak tinggal di rumah yang sama setiap hari, tapi kami tetap keluarga. Dan aku sangat menyayangi mereka. Kata-kata polos itu membuat beberapa tamu terharu. Reza dan Sari saling berpandangan, senyum kecil terbentuk di bibir mereka. Mungkin mereka bukan lagi pasangan suami istri dalam arti tradisional, tapi mereka telah menemukan cara baru untuk menjadi keluarga. Cara yang mungkin tidak sempurna, tapi tulus dan penuh kasih sayang. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan Lintang tertidur lelap, Reza dan Sari duduk di teras belakang. 2 cangkir teh mengepul di hadapan mereka. Hari yang menyenangkan, kata Sari. Gumam Reza setuju. Lintang tampak sangat bahagia. Dia memang bahagia, kata Sari menatap Reza. Berkat dirimu, aku tidak pernah melihatnya sebahagia ini sebelumnya, Reza. Bahkan saat kita masih bersama dulu. Karena aku tidak pernah benar-benar hadir saat itu, akui Reza. Aku mungkin ada di rumah yang sama, tapi pikiranku selalu di tempat lain. Di perusahaan, di proyek berikutnya, di kesepakatan yang harus ditandatangani. Aku tidak pernah benar-benar melihat Lintang atau dirimu. Dan sekarang aku melihat dengan jelas, kata Reza. Aku melihat putri kecilku yang berani dan cerdas. Aku melihat mantan istriku yang kuat dan penuh tekad. Dan aku melihat kesempatan kedua. Sari tidak menjawab, tapi tangannya bergerak di atas meja, menggenggam tangan Reza dengan lembut. Itu bukan janji untuk kembali bersama, bukan juga indikasi bahwa semua luka sudah sembuh. Tapi itu adalah awal-awal dari kepercayaan yang sedang dibangun kembali, dari hubungan yang sedang didefinisikan ulang. Di dalam rumah, Lintang tertidur dengan senyum di wajahnya, memeluk boneka unicorn pemberian ayahnya. Di sekolah, ia dengan bangga menceritakan bagaimana ayahnya selalu hadir di setiap pertunjukan sekolahnya. Bagaimana ibunya kembali mengajar dan sering diundang sebagai pembicara. Dan bagaimana, meskipun mereka tinggal di rumah yang berbeda, keluarganya terasa lebih utuh dari sebelumnya. Dan di teras belakang di bawah langit berbintang Jakarta, Reza dan Sari duduk berdampingan, tangan bertaut, berbicara dengan suara pelan tentang masa depan, bukan sebagai pasangan yang terburu-buru kembali bersama, tapi sebagai 2 orang yang perlahan-lahan belajar untuk saling mempercayai lagi, untuk melihat satu sama lain dengan cara yang baru. Karena terkadang kebahagiaan datang bukan dalam bentuk yang kita harapkan. Terkadang kebahagiaan datang setelah badai terburuk, setelah kita kehilangan segalanya dan dipaksa untuk membangun kembali dari awal. Dan terkadang, seperti yang Reza dan Sari temukan, kebahagiaan datang dalam bentuk kesempatan kedua. Kesempatan